على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau membacakan ayat yang biasa Nabi kita baca ketika belum membuka khutbah dan ceramahnya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian muslim, berserah diri kepada Allah. Juga belum membacakan ayat yang kedua, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, beribadalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kalian. Ubudu rabbakum, yang Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang yang sebelum kalian, dan menciptakan juga kamu, yaitu Adam, dari satu jiwa dan menciptakan pasangannya. Kemudian juga setelah selesai menyebutkan ayat yang kedua, belum menyebutkan ayat yang ketiga. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang baik, sampai akhir ayat. Setelah itu belum menyebutkan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya setelah menyebutkan 3 ayat tadi, bahwa sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hati-hatilah kalian dari perkara baru, karena perkara baru itu adalah sesat, dan semua yang sesat itu adalah tempatnya di neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saya dan kalian dari kesesatan dan dari neraka. أما بعد، فإن كل إنسان في هذه الحياة يسعى إلى السعادة. كل إنسان في هذه الحياة يسعى إلى السعادة، وهي مطلب حقيقي لجميع الناس، المؤمن والكافر والبر
والفاجر والغني والفقير كلهم يريدون السعادة ولكنهم يختلفون في نظرتهم لها. Kemudian kata beliau, fa inna kulla insan fi hadhil hayah. Sesungguhnya setiap orang dalam kehidupan dunia ini yas'a ila sa'adah, berusaha untuk mencari kebahagiaan. Dia adalah keinginan yang sebenarnya dari setiap manusia. Apakah dia beriman atau kafir, orang baik atau orang jahat, orang kaya, demikian pula miskin, semuanya menginginkan kebahagiaan. Akan tetapi mereka berbeda-beda dalam pandangan mereka terhadap hal yang membuat mereka bahagia. فمن الناس من يرى السعادة في جمع المال، ومنهم من يراها في الحصول على المناصب الرفيعة، ومنهم من يراها في الحصول على الشهادات العالية، ومنهم من يراها في غير ذلك. Kata beliau, di antara manusia ada yang memandang bahwa kebahagiaan itu dengan mengumpulkan harta yang banyak. Di sisi manusia yang lain lagi, ada yang melihat bahwa kebahagiaan itu kalau kita memiliki kedudukan yang tinggi. Sementara yang lain lagi memandang bahwa kita akan bahagia kalau kita memiliki titel yang tinggi. Di antara juga mereka ada yang memandang bahwa dia akan bahagia dengan selain hal yang disebutkan tadi. والحق أن هذه الأمور جزء من السعادة، وليست السعادة كلها. المال والمناصب الرفيعة والشهادات العالية وغير ذلك مما يحب الناس هذه من السعادة، لكن ليست السعادة كلها في هذه الأمور، فهي سعادة وقتية تزول بزوالها. فصاحب المال قد يفقد ماله، وصاحب المنصب قد يزاح من منصبه، بل إن هذا المال الذي هو عصب الحياة إذا لم يستخدمه صاحبه في طاعة الله يكون وبالا عليه. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Dan yang sebenarnya semua perkara yang disebutkan oleh beliau tadi itu merupakan bagian dari kebahagiaan, bukan kebahagiaan seluruhnya. Harta, kedudukan, titel yang tinggi, dan yang selainnya dari semua yang disebutkan tadi itu bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Dia hanyalah kebahagiaan yang sementara. Dia akan hilang dengan hilangnya kedudukan, dengan hilangnya harta, dengan hilangnya titelnya, dengan hilangnya apa yang dia miliki. Kemudian beliau contohkan pemilik harta misalnya. Dengan hilang hartanya, maka hilang kebahagiaannya. Pemilik kedudukan, dengan hilang kedudukannya, akan hilang kemuliaannya, kebahagiaannya. Bahkan harta, kita anggap harta sebagai asabul haya. Harta ini sebagai syaratnya kehidupan kita.
Kalau pemiliknya tidak menggunakan hartanya dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi wabalan alai, musibah untuk dirinya. Allah berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum." Jangan pernah kamu merasa takjub terhadap harta mereka orang kafir. Jangan pula pernah kamu merasa takjub terhadap anak mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab mereka dengan harta yang mereka punya, dengan anak yang mereka punya, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini. Jadi orang kafir punya harta, itu adalah bagian dari siksaan Allah. Orang kafir punya anak, itu bagian dari siksaan Allah. Setelah itu, ruh mereka akan hilang dari dalam dirinya, dalam keadaan mereka kafir. قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. Berkata penyair, kata beliau, walastu arad as-sa'ada jam'a malin. Kata seorang penyair, saya tidak melihat, saya tidak berpendapat bahwa kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Akan tetapi sebenarnya ketakwaanlah yang merupakan kebahagiaan yang sebenarnya. وقال آخر: ليس السعيد الذي تسعده دنياه إن السعيد الذي ينجو من النار. Berkata penyair yang lain, bukanlah kebahagiaan yang hartanya, dunianya yang membuat dia bahagia. Bukan. Tapi kebahagiaan sebenarnya adalah ketika dia selamat dari api neraka. وهذا المعنى هو في قوله سبحانه عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Kemudian kata beliau, semakna dengan ini adalah firman Allah Azza wa Jal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki ruh itu pasti akan mati. Pasti akan meninggal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan tiada lain, ganjaran pahala untuk kalian akan diberikan secara penuh pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, sungguh itulah yang beruntung, itulah yang berbahagia. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. روى الإمام ابن حبان في صحيحه من حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. Kata beliau diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya dari hadits Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada
4 perkara. Kalau seorang memilikinya maka dia adalah termasuk orang yang bahagia. Al-mar'atus solihah. Ini yang pertama, ketika dia memiliki istri yang solihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Dia memiliki tempat tinggal yang luas. Wal jarus soleh. Yang ketiga, dia memiliki tetangga yang baik. Kemudian yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang bagus. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'." Dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasannya adalah perempuan yang solehah. ووصفت هذه المرأة الصالحة في حديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي النساء خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. Dan kata beliau disifati perempuan soleha ini ciri-cirinya di hadits yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayun nisa'i khairun?" Perempuan yang bagaimanakah itu yang baik? Perempuan yang manakah itu yang baik? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tusirruhu idza nadhar. Ia membuat kamu bahagia kalau dia melihat. Kalau kamu memandangnya, kamu akan senang. Wa tuti'uhu idza amar. Dia adalah seorang perempuan yang selalu mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan kepadanya. Wala tukhalifuhu fima yakrahu. Tidak pernah dia menyelisihi suaminya pada apa yang suaminya tidak senangi. Fi nafsiha, pada dirinya. Wa malihi, dan pada hartanya. وقد ذكر الإمام السعدي المفسر رحمه الله أن من أسباب السعادة الإيمان بالله والعمل الصالح. الإيمان بالله والعمل الصالح. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياة الطيبة هي الحياة السعيدة. وهذه السعادة شعور يضعه الله في قلوب عباده الصالحين وإن كانوا في ضيق الدنيا. Kemudian belum menyebutkan
apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Al-Mufassir, seorang ahli tafsir rahimahullah, bahwasanya di antara sebab seorang itu akan bahagia dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat nanti, yang pertama adalah ketika seorang itu beriman kepada Allah dan beramal soleh dengan keimanannya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha." Siapa saja yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik yang disebutkan di ayat, hiyal hayatus sa'idah, itulah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam dada-dada, di hati-hati para hambanya yang soleh, walaupun mereka berada dalam kehidupan yang sempit di dunia ini. قال الإمام القيم رحمه الله وهو يتحدث عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ومع ما كان فيه من ضيق السجن إلا أنه كان من أشرح الناس صدرا وأطيبهم عيشا وأنعمهم قلبا تلوح نضرة النعيم على وجهه أي تظهر. وكنا إذا ضاقت بنا الأرض واشتد بنا الكرب أتيناه فما هو إلا أن نسمع كلامه ونراه حتى ينقلب ذلك قوة وثباتا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاهم من طيبها وريحها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. Kemudian setelah itu belum menyebutkan ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim bercerita tentang syekhnya, gurunya, itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bersamaan dengan apa yang beliau jumpai, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari kehidupan yang sempit di dalam penjara. Hanya saja Ibn Taimiyah, kata Ibnul Qayyim, dia adalah manusia yang paling lapang dadanya, padahal di penjara. Dia adalah manusia yang paling baik kehidupannya dan yang paling nikmat hatinya. Taluhu, yaitu tadhar, kata beliau, nampak di wajah beliau kebahagiaan. Kami para murid apabila mendapatkan kesempitan dalam kehidupan di muka bumi, kami mendapatkan kesulitan dalam kehidupan, maka biasanya kami mendatangi beliau di penjara. Karena Ibnu Taimiyah di penjara karena mendakwakan yang benar. Kami mendatanginya dalam keadaan dia di penjara. Maka setelah kami mendatanginya, tidaklah kami mendengar ucapannya dan kami melihatnya, kecuali pasti hal itu merubah dari kelemahan menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi tenang. Maka Maha Suci Allah yang memperlihatkan kepada hamba-hambanya surganya sebelum berjumpa dengannya. Dan yang membukakan untuk mereka pintu-pintu surga di negeri amalan ini, yaitu negeri dunia. Maka
Datang kepada mereka kehidupan yang baik. Datang kepada mereka bau dari bau surga yang membuat tersatukan kembali kekuatan mereka untuk mencarinya. Dan menyatukan kembali keinginan mereka untuk berlomba-lomba mendapatkannya. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا لجنة إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة الدنيوية هي جنة الطاعة والاستقامة والعلم والعمل الصالح. من لم يدخل هذه الجنة لم يدخل جنة الآخرة. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sungguh di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan memasuki negeri surganya, negeri akhirat. Kata Syekh, surga yang dimaksudkan surga dunia adalah surga ketaatan. Siapa yang tidak melakukan ketaatan di dunia ini, inilah surganya dunia, maka dia tidak akan masuk dalam surga akhirat. Surga di dunia ini maksudnya adalah surga keistiqomahan di atas beramal soleh. Siapa yang tidak istiqomah di kehidupan dunia ini, maka tidak akan masuk ke dalam surga di kehidupan akhirat. Surga dunia yang diinginkan adalah surga amalan soleh. Siapa yang tidak memasuki surga di dunia ini dengan melakukan amalan soleh, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. وقال رحمه الله عندما قيل له إن السلطان قد أمر بنفيك إلى قبرص أو قتلك أو سجنك، فقال رحمه الله والله إن بي من الفرح والسرور ما لو قسم على أهل الشام لوسعهم، والله إني كالغنم لا تنام إلا على صوف، إن نفيت إلى قبرص دعوت أهلها إلى الإسلام. Syekhul Islam juga berkata, ketika dikatakan kepada beliau rahimahullah, Inna sultan qad umira binafika ila Qubrus. Sesungguhnya pemerintah, raja, penguasa telah memerintahkan supaya kamu diasingkan. Supaya kamu diasingkan ke suatu daerah yang bernama Qubrus. Atau penguasa telah memerintahkan untuk membunuhmu. Atau pemerintah telah memerintahkan untuk mengurungmu dalam penjara. Apa jawabannya? Wallahi inna bi minal farah was surur. Sungguh demi Allah, beliau bersumpah, sesungguhnya dalam diriku betul-betul ada kebahagiaan dan kesenangan. Seandainya kebahagiaanku ini dibagi ke penduduk Syam, maka itu akan cukup untuk mereka. Demi Allah, saya ini seperti domba. Dia tidak tidur kecuali pasti di atas bulu yang empuk dari bulunya. Tunggu, kalau saya diasingkan di Qubrus, saya akan mengajak penduduknya kepada Islam. يقول أحد السلف إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. إنهم لفي عيش طيب. يقول لو أن حال أهل الجنة كحالي في هذه الساعة إنهم لفي عيش طيب لما وجد في صدره من الجنة من السعادة من الانشراح. قال ويقول آخر لو علم الملوك
وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف. Kemudian beliau menukil ucapan salah seorang yang terdahulu. Katanya, innahu latamurru bi awqat. Aqul, sesungguhnya beberapa waktu lewat kepadaku dan saya berkata, sungguh penduduk surga seperti ini mereka. Mereka berada dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Yaitu, ini dia ucapkan karena apa yang dia dapati di dalam dadanya berupa surga, kehidupan yang lapang, dan dada yang lapang yang dia jumpai. Seandainya mereka mengetahui keadaan mereka seperti itu, maka mereka akan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Dan yang lain lagi berkata, dari kalangan orang terdahulu, lau alimal muluk, seandainya para raja itu mengetahui, wa abna'il muluk, dan anak-anaknya para penguasa itu mengetahui, ma nahnu fihi minan na'im, apa yang kita rasakan berupa kenikmatan, lajaladuna alaihi bisuyub, maka mereka akan memenggal leher kita dengan pedang-pedang mereka, karena tentunya kecemburuan mereka terhadap apa yang kita rasakan berupa kebahagiaan. ومن أسباب السعادة الإيمان بقضاء الله وقدره. الإيمان بقضاء الله وقدره، فإن الإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر أحس براحة نفسية وانشراح صدر بما وقع له، وإن كان مما يكره. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة. Kemudian yang kedua, di antara sebab kebahagiaan setelah beriman dan beramal soleh adalah kita percaya terhadap ketentuan Allah dan takdir Allah. Yaitu beriman terhadap takdir. Sungguh, jika seorang percaya terhadap takdir dan ketentuan Allah, maka dia akan merasakan kelapangan dalam jiwanya, kelapangan dalam dadanya dengan apa yang dia yakini, dengan apa yang dia dapatkan, walaupun yang dia dapatkan itu, kata beliau, adalah perkara yang dia tidak senangi. Sungguh Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya beriman terhadap ketentuan Allah dan takdir Allah adalah merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. روى أبو داود في سننه من حديث ابن الديلمي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك فلو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي
صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. Kemudian kata beliau telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari hadits Ibnu Dailami dari Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu taala anhu bahasanya beliau berkata, "Lau anna Allah adzaba ahla samawatihi." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa penduduk langitnya, yaitu dari kalangan malaikat, wa ahla ardihi, dan seandainya juga Allah menyiksa penduduk buminya, itu kita di dalamnya, adzabahum wa huwa ghairu dhalim lahum. Allah menyiksa mereka dan Allah tidak zalim terhadap mereka. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairun lahum min amalihim. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, maka rahmat Allah itu lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Kemudian Nabi SAW kata Ubay ibnu Ka'ab, seandainya kamu berinfak 1 gunung Uhud emas di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima darimu 1 gunung Uhud emas itu sampai kamu beriman terhadap takdir. Percuma kita berinfak tanpa kita beriman terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa kamu meyakini bahwasanya apa yang telah ditetapkan akan menimpamu bahwa tidak akan pernah meleset darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu maka itu tidak akan mungkin menimpamu. Seandainya kamu meninggal di atas selain keyakinan ini. Kamu beriman, kamu meninggal, kamu tidak percaya terhadap takdir, maka kamu akan masuk ke dalam neraka. Kemudian berkata Ibnu Dailami, seorang tabi'in, setelah mendengarkan Ubay ibnu Ka'ab berkata seperti itu, bahwasannya kalau kita meninggal tanpa percaya terhadap takdir bahwa kita akan masuk ke dalam neraka, setelah itu saya mendatangi Abdullah ibn Mas'ud. Setelah itu saya mendapatkan bahwa Abdullah ibn Mas'ud sama ucapannya, bahwa kamu akan masuk neraka kalau kamu tidak beriman terhadap takdir. Setelah itu juga saya datang kepada Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah juga berkata seperti itu. Setelah itu lagi saya datang kepada Zaid ibn Thabit. Maka Zaid ibn Thabit bercerita kepadaku bahwa itu adalah dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, kemudian ketahuilah, yakinilah bahwasannya kalau seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan untukmu. Dan seandainya juga mereka berkumpul untuk membahayakanmu, maka mereka tidak akan mungkin membahayakanmu kecuali terhadap dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahwa itu akan membahayakanmu. Rufi'atil qalam. Pena yang menulis takdir
itu telah diangkat. Wajuffatis suhuf, lembaran-lembaran ketentuan takdir itu telah mengering. Tidak ada lagi perubahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. قال عمر رضي الله عنه: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، فعنده من الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم التام مما صار سروره في هذا الأمر. Kemudian kata beliau, Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, asbahtu wa ma li surur illa fi mawadi'il qadar wal qadar. Saya masuk di waktu subuh, saya tidak memiliki kebahagiaan kecuali ketika percaya kepada takdir. Kecuali ketika saya percaya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki keimanan terhadap takdir. Dan dia memiliki at-taslim tam, penyerahan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. Kemudian beliau berkata, ketiga, termasuk dari sebab yang membuat kita bahagia dalam kehidupan dunia ini, yang membuat hilang kesusahan kita adalah dengan melakukan upaya dan usaha untuk menghilangkan hal-hal yang membuat kita tidak senang. Dan melakukan upaya serta usaha dalam mendapatkan sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan. Yaitu, kata beliau, dengan cara kita melupakan apa yang telah lewat dari hal-hal yang kita tidak senangi. Apa yang sudah berlalu, tidak mungkin kita kembalikan. Dan mengenangnya kembali hal yang telah lewat, yang kita tidak sukai, menyibukkan pikiran dengan hal tersebut, itu merupakan perkara yang tidak mungkin. Itu hal yang merupakan kebodohan. Bahkan itu, kata beliau, itu kegilaan. Kalau kita memikirkan terus yang telah lewat, sehingga dia bersungguh-sungguh, hatinya berusaha untuk memikirkan hal tersebut. Demikian pula hatinya bersungguh-sungguh untuk membaliknya lagi, memutar apa yang telah lewat baginya. Ini adalah
akan membuatnya nanti merasa ragu. Akan membuatnya nanti merasa bimbang. Takut akan kemiskinan. Takut akan hal-hal lain yang tidak dia senangi akan menimpahnya. Yang ada di dalam hayalannya. Dalam waktu yang akan datang dalam kehidupannya. Dia harus pahami bahwa yang akan datang itu tidak sama dengan yang telah berlalu. Yang lewat itu sudah kita ketahui itu tidak disenangi. Tapi masalah yang akan datang itu tidak ada yang tahu. Apakah kita akan berada dalam kebaikan atau di dalam keburukan? Apakah kita akan berada dalam kebahagiaan atau kita akan berada dalam rasa sakit? Apa yang akan datang itu ada di tangan Allah Al-Aziz Al-Hakim yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bukan di tangannya kita. Yang akan datang itu tidak ada sedikit pun dari tangan kita, usaha kita. Kita tiada lain hanya berusaha untuk mendapatkan kebaikan. Kita dalam kehidupan ini hanya berusaha supaya kita tidak susah. Seorang hamba harus paham, harus yakin bahwasannya kalau dia mengarahkan pikirannya kepada masa lalu, kemudian dia samakan dengan masa yang akan datang, maka dia tidak akan tenang dalam kehidupannya. Dia harus paham bahwa masa yang akan datang, dia harus sandarkan kepada Robnya. Dia harus sandarkan kepada Allah akan kebaikannya. Dengan itu, dia akan tenang. Dia akan bahagia. Dan kalau dia melakukan hal itu, yaitu membiarkan apa yang telah berlalu, dan yang akan datang dia serahkan kepada Allah. Kalau dia melakukan itu maka hatinya akan tenang. Keadaannya akan baik. Keraguannya akan hilang. ومن أسباب السعادة الإكثار من ذكر الله عز وجل. الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن للذكر سرا عجيبا في انشراح الصدر ونعيم القلب، فإنه يطرد الهم والحزن ويجلب الفرح والسرور وطيب العيش. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Kemudian kata beliau, di antara sebab kebahagiaan yang keempat adalah banyak mengingat Allah. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ketika kita banyak mengingat Allah, dia memiliki rahasia yang sangat menakjubkan. Dalam hal melapangkan dada, dalam hal memberikan nikmat kepada hati kita. Sungguh dengan mengingat Allah akan hilang kesedihan. Dengan mengingat Allah akan hilang kesusahan. Dengan mengingat Allah akan datang kebahagiaan, kesenangan, kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu akan bahagia, hati itu akan tenang. ومن أسباب السعادة القناعة. القناعة برزق الله، فإن من قنع بما قسم الله سبحانه له انشرح صدره وارتاحت نفسه
روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. Kemudian di antara sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan kita dalam kehidupan ini adalah al-qanaah birizkillah. Kita merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Sesungguhnya siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan kepadanya, maka akan lapang dadanya. Akan bahagia jiwanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadits Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung orang yang masuk dalam Islam. Sungguh telah bahagia orang yang masuk dalam Islam. Wa ruziqa kafafa, dan diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah membuatnya cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. وليعلم المؤمن علم اليقين أن السعادة الحقيقية في الآخرة. السعادة الحقيقية في الآخرة، وأن الدنيا دار المصائب والنكد والأحزان. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال تعالى حاكيا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Kemudian kata beliau, hendaklah seorang mukmin itu mengetahui, dia harus mempercayai dengan ilmu yang penuh dengan keyakinan bahwa kehidupan yang bahagia sebenarnya adalah nanti di negeri akhirat. Dunia ini adalah negeri cobaan. Dunia ini adalah negeri yang penuh dengan kesedihan. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan dia harus bersusah payah, harus berusaha. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan perkataan penduduk surga. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Mereka berkata, yaitu penduduk surga, segala puji bagi Allah setelah mereka masuk ke dalam surga. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dari kami kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Rabb kami betul-betul maha pengampun lagi maha mensyukuri. Alladzi ahallana darul muqamah. Yang telah memasukkan kami ke dalam negeri kekekalan. Min fadlihi. Itu semata dari keutamaannya. La yamassuna fiha nasobun. Tidak ada sama sekali keletihan yang menimpa kami di dalam surga. Wala yamassuna fiha lugub. Tidak ada sama sekali kesusahan yang menimpa kami ke dalam surga. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن باعتبار ما يستقبله في الآخرة من النعيم، وجنة الكافر باعتبار ما يستقبله في الآخرة من النار والجحيم. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يرتاح المؤمن، قال: أول ما يضع قدمه في الجنة. أول ما يضع قدمه في الجنة. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini adalah penjaranya orang-orang yang beriman. Dan surganya orang kafir. Yaitu kalau dilihat orang beriman di masa yang akan datang akan berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini mereka hidup dengan cobaan dan ujian. Sementara orang kafir mereka hidup di dunia ini dengan penuh kenikmatan. Tapi dilihat di masa yang akan datang dia berada dalam al-jahim, neraka yang menyala-nyala. Tatkala Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya, kapan seorang mukmin itu beristirahat untuk tidak beramal, untuk tidak capek? Kata beliau, awal ma yad'u qadamahu fil jannah. Dia beristirahat ketika pertama sekali dia meletakkan kakinya ke surga. Disitulah dia beristirahat. نسأل الله الكريم الوهاب أن يمن علينا بالاستقامة وأن يجعلنا من خيرة خلقه. نسأل الله عز وجل التقى والهدى والعفاف والغنى، ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل، والحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tempat tinggal dalam surga dan memudahkan kita untuk beramal yang mendekatkan kita kepada surga. Dan juga beliau meminta semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita dalam beramal untuk menjauhi neraka, untuk menghindari dan menghindarkan kita dari neraka dan apa saja yang mendekatkan kita ke neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beliau tutup dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya sila. ما فيش. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم خيرا.